Welcome home. Hai semuanya. Happy Sunday. Welcome to our church. Yes. So mungkin buat kalian yang baru bergabung di live stream YouTube kita, kalian bisa langsung bergabung di Zoom-nya. Langsung aja klik. Karena sudah ada teman-teman lain yang juga udah menunggu. Yes. Karena kita kan meskipun online nih, tapi kita tetap mau ibadah bareng dong. True. Jadi kalian pastikan join Zoom-nya Yap, dan juga jangan turn lupa ya, on guys. cam. Yap. Yes. Nah, teman-teman juga di sini yang baru pertama kali bergabung, kalian bisa langsung scan nih, Dok. Welcome Scan home. langsung aja di bawah. Yes, Iya di juga bawah ini. welcome home buat teman-teman semua supaya Yap. kalian bisa terkonek, kalian bisa cari tahu lebih lanjut lagi tentang gereja kita. Asik banget nih ada teman-teman baru Yes, ya. betul banget. Nah, Yap. buat teman-teman yang baru bergabung nanti setelah ibadah kita ada apa nih ya, Dok? Yes, jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini pertama kali baru masuk live stream kita, jangan kemana-mana habis ibadah karena kita akan ada Connect Lounge. Wow. Jadi Connect Lounge ini mungkin berbeda dengan Zoom yang tadi. Connect Lounge ini khusus untuk new people dan nanti di sana akan ada orang-orang yang menyambut kalian. Yes. Supaya kalian bisa bergabung dengan kita. Ya. Dan juga selain ada Apa tuh? Connect Lounge, kita ada yang namanya Connect Group. Wah, apa nih? Sama-sama Connect tapi beda. Beda. Nah, Apa ya? Connect Group itu adalah tempat di mana kita bisa saling bertumbuh, Wow. tertanam, kita juga bisa terkoneksi di situ. Amazing. Dan di situ kita bakalan ketemu sama orang-orang yang seumuran kita juga, yang bisa memberkati kita, membekali kita Jadi dengan bertumbuh firman bersama ya? Tuhan. Betul. Jadi nggak cuma hari Minggu aja nih, kita ada yang namanya Connect Group setiap hari Jumat untuk asik banget youth tuh. and teens. Betul, seru banget. Yes. Kalian harus ikut. Buat yang kids itu hari Rabu, dan buat yang adults itu diadakan di hari Sabtu. Yes, benar betul. banget. Dan kebetulan nih teman-teman, di Connect Group kita untuk youth and teens itu minggu depan kita ada event besar dong. Wow, apa itu? Nah, kita ada series yang namanya Meet the Expert. Wah, keren Jadi banget. kita bakalan seru-seruan banget di sana. Kita bakalan belajar tentang financial plan, gimana caranya menabung. Tapi yang pastinya itu juga Bible based. Jadi tetap Iya, jadi Kristus. bakalan seru banget. Kita belajar banyak, tapi juga bisa Asik. bertumbuh dalam firman Tuhan. Yes. Wow. Betul banget. So pastikan kalian bisa terdaftar langsung di bawah ini. Ya. Yes. Sikat. Minggu depan ya guys, tanggal 25 Februari. So mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, kita udah banyak udah nggak sabar singkong nih, dari tadi. udah nggak sabar. Aku mau ajak kita mungkin yang di Zoom boleh turn on your camera, ataupun yang nggak bisa join Zoom pun boleh bangkit berdiri karena kita akan masuk ke sesi praise and worship. So let's praise Him. Hello, church. Welcome home. We're gonna rock this time. Come on, clap your hands. Let's go and sing this song. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau
kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Come on, praise God. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Give it up for Jesus. Come on. Give it up for King Jesus. Amen. Amen. Yes, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan dengan kerinduan, kami bawa segenap hati kami Tuhan. Kami ingin berlari menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan di siang hari ini Tuhan boleh ada perubahan radikal Tuhan di dalam setiap kami. Kami rindu bisa berjumpa muka denganmu ya Bapa. Biar boleh sekali lagi Tuhan kami mengalami kasih-Mu. Tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Your presence is here Tuhan. Biar kasih-Mu melimpah Tuhan di dalam setiap ruangan Tuhan. Di dalam setiap hati kami Tuhan. Bertatalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah setiap kami. We longs for you, we desire you Jesus. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Come on, let's worship Him today. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.
menjagaku Ini kerinduan kami, senantiasa. Yesus. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku.
nyatalah di hati dan hidup kami, Roh Kudus. Oh, kami nikmati Engkau di tempat ini, Tuhan. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in your name, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Mari terima kasih Tuhan, angkat tanganmu sembah Dia. Yesus, Yesus, Tuhan dan Rajaku, Yesus Tuhan. Namamu ditinggikan di tempat ini, Yesus. Penuhi setiap hati saat ini, Tuhan. Thank you, Jesus. Oh, for your people now. Holy Spirit, for your people now. Oh, come on, worship Him. Oh, kami nikmati kasih-Mu. The love of the Father is here. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love your presence more than anything, Jesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Thank you, Lord. Katakan seperti narwastu. Seperti narwastu. Yes. Thank you, Lord. Yang harum mengurapimu, biar hidupku berkenan selalu bagimu. Tuhan, ku rindu Kau mendapati hidupku sebagai hamba yang baik dan setia di mata-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Seperti nafasmu yang harum mengurapimu, biar hidupku berkenan selalu
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa mengucap syukur pada pagi hari ini, menjelang siang kami mengucap syukur datang ke hadirat Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau sedang berbicara kepada orang-orang, kepada setiap kami. Kehadirat Tuhan boleh seluruh memenuhi setiap hati kami, dan berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Kami tidak mau dengar suara manusia, kami mau dengar suara-Mu Tuhan di zaman ini, di tahun ini, dan apa yang harus kami perbuat, apa yang Kau inginkan kepada kami setiap kali. Berbicaralah Tuhan dengan tepat Tuhan, supaya kami apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini, di keluarga kami, teman-teman kami, di sekitar kami dan kota buat bangsa. Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tetap dalam ibadah kita minggu ini maupun online, kita percaya kehadirat Tuhan. Tuhan sendiri tetap berbicara, Tuhan tetap untuk menyatakan kehendak-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda sekalian. Ini hari-hari terakhir di tahun 2022, kita terus bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini dan di zaman sekarang. Saudara, kita tahu tetap kehendak Tuhan, panggilan Tuhan kepada setiap pribadi, kepada orang-orang tetap sama. Tuhan mau setiap orang kita diselamatkan, keluarga kita, teman-teman kita, saudara kandung kita, dan bahkan semua orang di sekitar kita, karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara, kita lihat firman Tuhan, kita tahu tema hari ini, Brother Keeper. Kalau kita tahu firman Tuhan, Kejadian pasal keempat, Kejadian pasal 4, ayat ke-9, satu statement Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan kepada Kain. Satu kehendak Tuhan dinyatakan kepada kita, kepada seluruh umat manusia, tugas yang sangat teramat penting dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi tugas itu dinyatakan Tuhan kepada Kain? Apa yang dilakukan Kain? Apa yang seharusnya boleh dan tidak boleh lakukan? Dan apa dikatakan yang kita harus lakukan di dunia ini yang harus menjadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Kain. Apa itu? Di manakah Habel, adikmu itu? Saudara, jawab Kain kepada Tuhan, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini yang terjadi, kita tahu sebelumnya terjadi, bahwa manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dia keluar, dan saudara keturunannya Kain dan Habil. Apa yang terjadi? Kehidupan manusia bukan bertambah baik. Keluarga Adam dan Hawa mempunyai anak ini, kedua anak, kehidupan mereka, kasih di antara mereka, di antara persaudaraan mereka luntur. Bahkan dikatakan hilang, bukan kasih tetapi kebencian. Bahkan terjadi pembunuhan. Apa yang terjadi? Kain, dia mempunyai pekerjaan menjadi petani, menanam buah-buahan dan memberikan persembahan di mezbah kepada Tuhan. Habel, artinya dia juga dia memelihara binatang dan dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan untuk dipersembahkan. Singkat, bahwa si Habel persembahannya naik sampai ke atas kepada Tuhan dan dikatakan bahwa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi si Kain, dia memperoleh persembahan, dia tidak diterima persembahan. Akhirnya dia iri kepada Habel. Apa yang terjadi? Karena iri hati, saudara, hati-hati dengan iri hati. Iri hati bisa dikatakan bukan hanya kehidupan yang tidak berubah, tapi ingin membunuh. Kain membunuh Habel. Terjadilah pembunuhan. Saudara, mereka keluarga pertama di dunia ini, anak dari Adam dan Hawa, anak yang diciptakan Tuhan, yaitu Adam yang dibentuk dari tangan Tuhan. Kenapa keluarga berantakan? Saudara, artinya adalah ketika banyak keluarga tidak kembali kepada tatanan Tuhan. Kita kembali kepada tatanan Tuhan. Kenapa? Saudara, seharusnya Tuhan katakan, di mana Habel? Pertanyaan ini juga akan ditanyakan Tuhan ketika kita kembali kepada Tuhan. Di mana saudaramu? Di mana orang tuamu? Di mana saudara-saudaramu? Tuhan akan bertanya kepada kita nanti suatu saat ketika bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan bertanya kepada kita. Ya. Tugas kita bagaimana orang-orang dan saudara kita, keluarga kita diselamatkan. Bukan
membunuh. Membunuh bukan hanya saudara dikatakan dengan tangan untuk melakukan pembunuhan, tapi kita tidak memberitakan Injil. Ketika kita tidak menolong, bahkan memberitakan menolong keluarga kita, adik-adik kita, kakak kita, orang tua kita, itu akan ditanyakan Tuhan. Ketika kita masuk surga, Tuhan akan tanya, apa, di mana saudara-saudaramu? Di mana orang tuamu? Saudara, pesan yang sangat penting. Dunia sedang terjadi, dunia sedang dikatakan berjalan dalam alurnya. Tapi ingat, Tuhan sedang bertanya kepada kita. Ada tugas penting, ada pertanyaan penting harus kita jawab bertemu dengan Tuhan. Engkau sudah terima Tuhan Yesus, selama ini engkau belum percaya dan sungguh-sungguh memberitakan Injil kepada keluargamu, saudara-saudaramu, ini saatnya. Engkau tidak bisa menjadi manusia egois. Dikatakan hanya aku selamat ke surga. Adik-adikku, kakakku, sebodoh. Terserah. Orang tuaku, terserah. Ini saatnya Tuhan panggil saudara. Ketika dikatakan kita hidup di dunia ini ada tanggung jawab. Harus kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita siap berkarya, kita kuliah, harus kita lakukan. Kita harus menyenangkan orang tua, menyenangkan saudara, memperhatikan. Itu tugas penting. Tapi yang paling penting Tuhan tanya, di mana mereka? Apakah mereka sudah selamat dan pasti masuk surga? Saudara, kita masuk dalam dunia yang sekarang berbeda. Kita tahu di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 15. Dunia ini terjadi zaman dulu, zaman sekarang. Dunia semakin jahat, kata firman Tuhan. Semakin jahat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana kehidupan manusia di dunia? Firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1-5. Kata pada hari terakhir, kita hidup di zaman terakhir, akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu kita lihat sudah ada. Omikron, Covid, ya, terus buat negara-negara banyak yang terjangkit, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Perekonomian negara-negara turun dan banyak orang yang pengangguran, banyak orang yang tidak bekerja, banyak orang yang meninggal. Banyak macam-macam sulit. Inilah masa-masa sekarang. Firman Tuhan digenapi. Apa yang terjadi bukan hanya situasi, kondisi, berdampak kepada kehidupan manusia. Kesulitan, seorang hidup dalam kesulitan akan berdampak pada hidupnya, karakternya, sifatnya. Manusia di seluruh dunia juga terdampak. Apa yang terjadi? Firman Tuhan, manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan tidak dapat mengekang diri. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah, katakan mereka apa yang melakukan menjalankan ibadah. Mereka bukan orang ateis, tapi katakan apa? Mereka pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka, itu firman Tuhan katakan. Saudara, manusia terakhir ikut terjadi, ada hidup di zaman yang sekarang kita hidup. Manusia yang dikatakan egois, selfishness, orang yang selfish, mementingkan diri sendiri. Saudara, kita hidup di zaman ini. Kita hidup di orang-orang mencintai diri sendiri. Dan dikatakan menjadi hamba uang. Berapa banyak orang sekarang hidup mengandalkan bukan hanya mengutamakan, mentuhankan Tuhan, menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang, melakukan apa saja, rela melakukan apa saja demi uang. Rela melakukan apa saja untuk dapat uang, bahkan menjadi kaya. Saudara, ini masa-masa yang dikatakan kita hidup sekarang. Dan dikatakan firman Tuhan katakan mereka jadi manusia angkuh, prideful, orang yang sombong. Kalau saudara, kita di tengah-tengah kita banyak orang sombong, orang-orang yang tidak tahu terima kasih, bahkan orang yang membual, memfitnah. Orang-orang yang sombong, membual, memfitnah ada di sekitar kita. Di kalangan anak muda, kalangan orang tua, bahkan anak-anak. Berapa banyak orang di sana? Inilah manusia akhir zaman. Orang-orang yang penuh dengan kesombongan. Saudara, ini tidak yang Tuhan inginkan. Bahkan manusia ateis,
Orang-orang yang tidak peduli agama, jauh dikatakan dari Tuhan kehidupan mereka. Yang penting hidup sekarang, Tuhan tidak ada. Saudara, ini manusia zaman-zaman sekarang yang hidup. Kita tahu manusia seperti dikatakan seperti Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, manusia semakin jahat dan jahat semakin jahat. Nah, kondisi yang lain saudara sudah dikatakan dalam firman Tuhan, manusia yang dikatakan yang memberontak, rebels, kurang ajar, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih kepada orang tua. Inilah generasi-generasi yang akhir. Saudara, hati-hati, jangan kita masuk di dalamnya. Kalau saudara tetap beribadah, tapi tetap berontak kepada orang tua dan tidak tahu terima kasih, hati-hati. Kali ini kita masuk dikatakan dalam angkatan-angkatan akhir zaman, harus bertobat. Satu kali ada anak muda yang pergi keluar dari rumahnya, dia katakan, aku bosan dengan orang tua, aku bosan dengan aturan, tradisi, bahkan macam-macam. Saudara, dia pergi meninggalkan rumah. Sepanjang hari dia berjalan, saudara, dia enak, senang, nggak ada seorang yang negur. Tidak ada yang mengganggu dia, dia bisa hidup bebas, berjalan bebas, kemanapun dia mau. Apa yang terjadi? Semenjak menjelang malam, perutnya lapar, dia lupa bawa mau pulang. Apa yang terjadi? Dia langsung ke toko yang harum sekali. Toko nasi campur. Waduh, babi panggang. Waduh, cukyok kaki babi. Wah, harum. Dia nongok, dia ngiler, dia mau makan, tapi nggak ada uang. Soalnya dia jauh, dia memperhatikan. Tiba-tiba, pemilik toko nasi campur itu panggil dia. Dek, sini. Ada seorang ibu yang panggil dia. Dia datang. Ditanya sama ibu itu, kamu makan apa? Kamu makan? Kamu nggak punya uang? Makan. Kasih satu piring nasi campur. Wah, dia makan dengan lesat sambil nangis, dia nangis. Ibunya tanya, apa kamu nangis? Kan dia udah makan, kamu nggak lapar? Enggak. Kok ibu baik sekali? Saya nggak punya uang, kok dikasih makan? Memangnya kamu rumahnya di mana? Ada rumah saya di sana. Kenapa kamu pergi? Saya sebel sama orang tua saya. Saya marah sama orang tua saya. Bawel. Setiap kali dikasih tahu ini, dimarahin segala macam. Saya bosan jadi anak di sana. Ibu itu bilang, nak, kamu sepanjang jalan ada kamu yang perhatikan? Enggak ada. Nah, pulang. Orang tuamu mengasihimu. Harusnya kamu berterima kasih, ada orang yang memperhatikanmu, menegurmu, mengingatkanmu, bahkan mungkin kau salah, engkau diperbaiki, engkau diomelin. Anak itu diam. Saya cuma kasih makan sepiring, kamu bilang baik, padahal orang tuamu dari kecil mendidikmu, menjagamu, bahkan menolong kau supaya jadi orang berhasil, orang baik. Kenapa engkau bilang terima kasih? Saya cuma memberikan satu piring, tapi orang tuamu makan berpiring-piring dan memperhatikanmu, mendidikmu, menegurmu, menjadimu supaya engkau menjadi orang yang berhasil. Kau harus terima kasih, bukan kontak. Saudara, berapa banyak anak muda yang sekarang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Benci, dendam kepada orang tua, sakit hati dan kepahitan. Kenapa? Mau hidup di luar yang bebas. Jadi kita mau lakukan apa saja, saudara. Ini generasi angkatan-angkatan sekarang. Harus hati-hati karena tercatat dalam firman Tuhan. Rebels. Ada manusia yang ateis. Tidak peduli agama, jauh dari Tuhan. Manusia yang berdarah dingin. Ya. Apa yang terjadi? Ada banyak orang yang tidak tahu mengasihi. Orang yang pendendam. Orang yang penuh kebencian. Orang yang dikatakan kasar. Orang yang dikatakan kata-katanya kasar. Kehidupannya tangannya kasar. Tangannya main tangan sendiri. Saudara, ini di dalam hidup sekarang. Ya, berapa banyak orang sekarang saudara yang meninggal. Kenapa? Kenapa? Banyak orang yang dikatakan berdarah dingin. Ya, gara-gara menyenggol motor, saudara, diteriakin maling di berita ya, orang itu meninggal, orang tua. Anak yang dikatakan di perjalanan diteriakin maling sampai digebuk sama meninggal. Saudara, ini zaman-zaman kita yang dikatakan orang-orang yang berdarah dingin. Their love has become cold. Kasih mereka menjadi dingin. Orang-orang yang kita hidup zaman sekarang tidak peduli dengan orang. Membunuh hal yang biasa, membuat orang susah,
memukuli orang hal biasa. Saudara, ini di zaman yang kita hidup. Mereka dikatakan manusia tidak beretika, tidak bermoral, immoral, suka jelek-jelekan orang. Setiap kata-kata menjelekkan A, B, C, dan C. Semua iri hati, tidak suka dengan saingan, menjelek-jelekan dengan media, dengan sosmed, dengan Facebook, dengan Insta, dan lain macam-macam. Soalnya ini kita hidup di dunia sekarang. Sudah tercatat dalam firman Tuhan. Inilah manusia akhir zaman, manusia yang tidak setia, unfaithfulness, suka mengkhianat. Teman mengkhianat teman, suami mengkhianat istri, istri mengkhianati suami, menceraikan istri, menceraikan suami. Ini terjadi di angkatan sekarang. Keluarga-keluarga retak dan bahkan pecah. Keluarga karena kesulitan yang terjadi. Saudara, hati manusia yang 9 tipenya menuruti keinginan daging, fleshly living. Orang yang hidup, yang penting dagingku enak, yang penting aku memuaskan keinginan. Ada banyak orang seperti sekarang. Dikatakan hidup bukan dengan pengendalian diri dan hawa nafsu. Orang yang mengumbar hawa nafsu. Ya, berapa banyak tokoh-tokoh agama yang mencabuli murid-muridnya. Banyak yang terjadi di dalam media massa. Soalnya ini zamannya orang memenuhi hawa nafsu dan mereka tidak ada pengendalian diri. Saudara, yang terakhir manusia yang tanpa pertobatan, dikatakan orang yang Kristen KTP. KTP Kristen, tapi kepanjangan Kristen tanpa pertobatan. Ke gereja, ibadah, tapi orang-orang yang termasuk orang yang dikatakan hidup dalam dosa. Pergi satu gereja, bikin masalah, undangan kehidupannya, ya, manipulasi uang, dan juga perempuan-perempuan dipacarin, dihamili, ditinggalin, pergi ke gereja lain. Ini terjadi di zaman sekarang. Bertobatlah engkau kalau engkau masuk di dalamnya. Karena ini saudara firman Tuhan katakan, ini hari-hari terakhir. Oh, sesungguhnya apa yang harus kita lakukan? Tuhan panggil kita untuk sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus. Bukan hanya manusia cuek yang egois. Seperti si Kain. Kain harus punya tanggung jawab terhadap adiknya. Saudara, banyak orang tidak punya tanggung jawab terhadap saudaranya, terhadap keluarga. Tuhan panggil pertama adalah bagi kita. Panggilan untuk sungguh-sungguh untuk keluarga kita diselamatkan. Saudara-saudara kita, untuk saudara-saudara yang lain yang jauh. Bahkan mereka mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, Yosua 24 ayat 15. Yosua adalah seorang tokoh pemimpin yang luar biasa. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah umat yang beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Mereka dunianya hanya mementingkan Allah yang di depan mata yang bisa memuaskan. Kehidupan yang tidak berkenan dengan Tuhan. Orang Efrat, Sungai Tigris, orang Amori, semua orang sekitar yang berhala. Yosua punya komitmen. Bagaimana sungguh-sungguh panggilan buat keluarganya. Semua diselamatkan ikut Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan menurut Yosua 24:15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat. Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang punya panggilan yang seperti Yosua yang mengerti Tuhan panggil kita di dunia dalam keluarga kita yang banyak kekurangan, yang tidak sempurna, banyak kejelekan, banyak kelakuan yang tidak baik. Tapi Tuhan panggil kita supaya menyatukan mereka kembali kepada Tuhan. Bukan hanya kembali bertobat cukup, beribadah kepada Tuhan seumur hidup. Supaya kita kembali kepada Tuhan, kita bersama satu keluarga bergandengan tangan masuk dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan surga. Saudara, panggilan yang penting di zaman ini. Sejak Adam dan Hawa, sejak kejadian, Tuhan tetap panggil supaya tujuan kita dilahirkan dalam keluarga. Kita tidak bisa pilih keluarga. Keluarga mana? Orang Amerika, orang Israel, orang Arab. Kita lahir di Indonesia, di keluarga yang sekarang kita tidak bisa pilih siapa papa kita, mama kita, saudara kita. Tapi Tuhan tempatkan kita ada satu misi. Dengarkan baik-baik anak muda, orang tua. Anak-anak kita tidak bisa pilih siapa anak kita. Orang tua, dengar. Tuhan panggil kita untuk supaya kita dapat kepercayaan, kembalikan mereka.
Panggil bila panggilan supaya mereka percaya, bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nanti kita ketemu Tuhan sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua. Tuhan akan tanya, di mana istrimu? Di mana anak-anakmu? Hai istri, di mana suamimu? Di mana anakmu? Anak-anak tanya, kemana orang tuamu? Kemana saudaramu? Seperti Habel. Kita tidak bilang, Tuhan aku bukan penjaga saudaraku, penjaga keluarga Tuhan. Tuhan berkata, iya, kamu adalah penjaga keluargamu. You are the brother keeper, brother keeper. Seperti yang Tuhan katakan kepada Kain. Penjaga saudara, penjaga orang tua, penjaga anak. Keluarga kita diselamatkan. Saudara tahukah, di dunia ini kita hidup, ada tanggung jawab itu yang besar. Tuhan tidak tanya seberapa hebat pendidikan anakmu, seberapa hebat, seberapa sukses anakmu, suamimu, istrimu. Tidak, Tuhan hanya tanya, di mana mereka? Di mana mereka ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa? Yang kedua, Tuhan panggil di tengah dunia yang kacau, di tengah dunia yang begitu rupa, Tuhan ingin panggil kita supaya bukan hanya dikatakan kepada keluarga kita. Panggilan itu kepada Petrus. Tuhan katakan di dalam firman Tuhan Yohanes 20:17, panggilan untuk mengasihi Tuhan. Panggilan untuk mengasihi Tuhan kepada sesama kita, teman-teman kita, kerabat kita. Pada Tuhan firman kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape, kasih yang tanpa syarat yang sudah kita belajar minggu-minggu lalu? Kasih yang rela berkorban, menerima apa adanya. Simon dengan sedih, karena Tuhan Yesus berkata 3 kali, apakah engkau agape? Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihimu dengan kasihannya filio, kasihku hanya pesahabat, sebatas sahabat. Sebagai sahabat, enak aku ikut, enggak enak aku tinggalkan, aku menyangkal engkau 3 kali. Ini yang terjadi dalam kehidupan Petrus, Simon Petrus. Tuhan panggil kita kepada teman-teman kita, bukan hanya kasih persahabatan. Punya sahabat karib, enak, senang sama-sama, jalan sama-sama, dan kemana sama-sama, curhat sama-sama, dan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Tuhan panggil kepada Simon juga. Engkau tidak cukup filio. Kalau engkau mengasihi saudaramu, sahabat-sahabatmu, engkau harus punya kasih agape supaya mereka selamat. Dan Tuhan katakan dengan jelas saya berikut, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa domba-dombaku? Bukan hanya keluarga kita, teman-teman kita, kampus kita, sekolah kita, bahkan relasi kita. Ketika Tuhan tanggung jawab, kita akan bertemu dengan Tuhan ketika ketemu. Tuhan bukan hanya tanya keluarga, di mana keluargamu? Di mana saudaramu? Di mana orang tuamu? Tuhan tanya, di mana temanmu, sahabatmu? Dia masuk surga atau neraka? Di mana mereka? Dunia semakin jahat dan semakin jahat. Apakah sudah mengabarkan Injil, membawa mereka, mendoakan mereka, mengajak mereka, bahkan terus bergaul supaya mereka rampas dari api neraka? Saudara, panggilan kita, panggilan kedua untuk teman-teman kita. Tuhan panggil kita di tengah zaman dunia yang semakin jahat, yang semakin rusak dan jauh dari Tuhan. Tuhan panggil kita untuk menyelamatkan mereka. Panggilan ketiga, saudara, panggilan untuk teman kita, teman khusus, teman hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jawabannya tidak dapat. Saudara, Tuhan, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius pada hamba Tuhan yang masih muda. Dan katakan kepada jemaat di sana, di jemaat Korintus, supaya mereka memiliki teman hidup, panggilan untuk mempunyai teman hidup yang seiman.
Berapa banyak keluarga-keluarga yang pisah. Diberkati gereja, suami percaya, istri tidak percaya, selingkuh dan pisah. Bukankah kita berjanji dengan Tuhan? Itu cuma sementara. Hanya di depan gereja saja, kita tidak apa. Berapa banyak keluarga-keluarga yang pecah karena tidak takut akan Tuhan dan bukan pasangannya seimbang. Berapa banyak keluarga yang cerai dan pecah dan karena mereka tidak seiman, sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan. Kristen, kata firman Tuhan. Kebaktiannya bagi kebaktian, ibadah, tapi cerai jalan terus. Kehidupan berantakan. Saudara, firman Tuhan panggilan untuk Tuhan. Supaya kita bersatu dan tidak bercerai. Panggilan Tuhan supaya teman hidup kita, anak muda yang seiman. Seiman bukan hanya KTP-nya Kristen, bukan hanya gereja, dia yang lahir baru. Teman hidupmu adalah orang yang lahir, pilihlah. Tuhan panggil kita supaya kita menjadi keluarga ilahi. Supaya generasi berikut dalam keluarga, generasi ilahi. Bukan hanya Kristen cukup, tapi yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang hidup mempunyai visi kepada Tuhan, bersama berjalan Tuhan untuk visi yang besar dari Tuhan di dunia ini. Berapa banyak. Saudara, Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang 11-13 dari 2 Korintus 6. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu sebelum ayat yang tadi. Sesungguhnya apa? Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas di hati kami. Tapi kami hanya terlihat tempat yang sempit di dalam hati kamu. Aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebar. Rasul Paulus bicara kepada jemaat Korintus seperti bapa kepada anak. Tapi mereka tutup rapat-rapat. Ketika seorang bapa menegur, mengingatkan, jangan pilih yang tidak seiman. Pak Paulus, apa urusannya? Ini aku, ini temanku, ini urusan aku. Enggak ada urusan sama gereja, enggak ada urusan dengan hamba Tuhan. Ini hidupku. Berapa banyak orang tertutup ketika firman berkata, yang penting aku punya, yang penting aku suka, yang penting aku suka. Saudara, apa yang terjadi? Banyak perceraian di Korintus, kehidupan yang berantakan. Kenapa? Sudah diingatkan, sudah dibuka lebar-lebar, diingatkan dengan terus terang. Saudara, sehingga Rasul Paulus katakan ayat berikut, ayat 15-18 dengan lebih jelas lagi. Tidak ada persamaan Kristus dengan Belial. Tidak ada persamaan orang percaya tidak percaya. Tidak ada persamaan berhala dengan Tuhan. Tidak ada persamaan. Tuhan panggil kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Generasi-generasi ilahi yang melahirkan anak-anak kudus, anak ilahi. Jadi, anak muda ingat, suka dari tampang, wajah cantik, cakap, banyak uang. Tapi engkau punya mandat panggilan Tuhan untuk melahirkan generasi-generasi ilahi. Yang orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang masuk dalam misi dan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ketika engkau melakukan panggilanmu, Tuhan jelas memanggil hidupmu, pasanganmu, dan keluarga di masa depanmu. Persiapkan dengan baik. Tuhan akan pakai engkau untuk keluargamu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga-keluarga yang lain yang tahan dalam kehidupan dunia ini dan masuk dalam misi Tuhan. Sudahkah kita tahu sadar panggilan kita? Panggilan Tuhan kepada manusia pertama dan kepada Kain dan Habil. Supaya manusia kembali. Mulai dari keluarga, mulai dari teman-teman kita, mulai dari teman hidup kita. Dan generasi ke bawah kita. Kita dipanggil Tuhan untuk sungguh-sungguh siap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di tengah dunia yang semakin kacau, semakin jahat, dan semakin tidak bermola. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan, Engkau dengar, Engkau lihat setiap Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Biarkan mereka Tuhan masuk dalam panggilan Tuhan untuk menjadi penjaga bagi keluarga, saudara-saudara, orang tua dan seluruh yang lain, supaya mereka Tuhan diselamatkan, ibadah kepada Tuhan seperti Yosua dan keluarganya yang beribadah kepada Tuhan
melayani Tuhan, dan sungguh hidup dan kehendak Tuhan. Tuhan juga panggil kami semua Tuhan, para orang muda, orang tua, untuk semua dan anak-anak untuk menjadi penjaga buat sesama teman-teman. Mengasihi Tuhan, menggembalakan mereka seperti panggilan Tuhan. Pertanyaan Tuhan kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi? Tuhan juga bertanya kepada kami semua para orang tua, anak muda dan anak, apakah engkau mengasihi? Kalau engkau mengasihi, kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-temanmu, kerabatmu, siapapun itu. Tuhan katakan, ini panggilan sebelum kita datang kembali. Kami akan datang kembali ke hadapan kami. Mau Tuhan, orang-orang sungguh-sungguh mempunyai panggilan, memenuhi panggilan itu, melakukan panggilan Tuhan yang terakhir Tuhan untuk teman hidup, keluarga-keluarga. Tuhan bolehkan supaya istri yang belum percaya boleh diselamatkan, boleh suami yang belum percaya boleh diselamatkan, anak-anak yang belum selamat boleh diselamatkan Tuhan. Sehingga keluarga dan keluarga bernilai, keluarga nilai boleh terbentuk di dalam keluarga kami. Tuhan, biarkan si anak muda boleh sungguh dengar panggilan Tuhan, sungguh-sungguh mencari teman hidup yang seiman, takut akan Tuhan, hidup benar, melahirkan generasi-generasi berikut. Bapa, Engkau yang hadir di tengah kami, berkati setiap Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, anak-anak muda dan anak. Di dalam nama Yesus, biarkan mereka menjadi penjaga-penjaga sesama mereka seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam altar call. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Suatu kerinduan kita kepada Tuhan untuk mengasihi Dia. Seperti wanita yang diurapi, yang mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu. Yang hidupnya tidak benar, dia berdosa, dia menjadi pelacur, dia datang kepada Tuhan, dia berlutut dan bersujud mengurapi Tuhan. Panggilan pertama, Tuhan mau panggil engkau. Kalau cara hidupmu tidak benar seperti dunia dan manusia zaman, Tuhan panggil engkau hari ini. Datang kepada Tuhan, bertelut di kakinya untuk menjadi hidup berkenan kepada Tuhan. Hai anak muda,
Hai anak-anak, hai orang tua, kita kehidupanmu kacau dan berantakan. Tuhan panggil kau datang, sembah Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan Yesus. Tinggalkan dosamu, kata Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersujud di kakinya seperti seorang wanita yang mengurapi Tuhan. Kaki Tuhan menangis bertelut. Hari ini panggilan untuk kau. Mari datang sekarang juga. Dan Tuhan memanggil kau yang kedua. Kalau kau sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, hari ini Tuhan panggil kau. Datang kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, katakan, ini dosaku, ini kesalahanku, ini hidupku Tuhan. Aku mau datang bertelut di kakimu. Tuhan, ampuni aku, ampuni aku. Tuhan, terima kasih pengampunan itu turun hari ini, sekarang juga di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, engkau mengalami pemulihan. Panggilan kedua, engkau yang sungguh-sungguh mau sungguh dipakai Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh mau menjadi penjaga sesamamu, penjaga saudaramu, penjaga keluargamu. Di mana mereka, engkau mau berdoa buat mereka hari ini. Mereka agar mereka bertobat dari kehidupan mereka, agar mereka sungguh kau mau komitmen hari ini berdoa buat mereka, menjaga dan membawa mereka ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan untuk bertobat. Hari ini doakan mereka, injili mereka, doakan mereka untuk keluargamu, untuk teman-temanmu. Mungkin mereka yang dulu pelayan, setiap mereka mundur jatuh dalam dosa. Mari, tugasmu kata Tuhan menjadi penjaga. Di mana mereka kata Tuhan keluargamu? Di mana teman-teman yang pernah melayaniku? Di mana mereka yang pernah setia kepadaku dan sudah dibaptiskan, sudah melayani? Tuhan panggil kau berdoa untuk mereka. Doakan mereka, ajak mereka, injili mereka. Tuhan, tolong setiap Bapak Ibu Saudara agar keluarga mereka kembali kepada Tuhan. Anak-anak muda, orang tua, bahkan anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Jiwa-jiwa yang sudah lama undur, pernah dibaptiskan, pernah melayani Tuhan, tapi mereka jatuh jauh dan mereka tidak mengenal Tuhan lagi dan tidak pernah beribadah lagi. Tuhan berikan hati mereka penjaga-penjaga, karena Tuhan mengingatkan, bertanya kepada Kain, di mana Habel, di mana temanmu, di mana keluargamu, orang tuamu, anakmu, di mana temanmu yang dulu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan panggil kau, di mana, dan Tuhan bertanya, Tuhan, urapi mereka, berikan hati Tuhan, seperti perempuan yang mau datang kepada Tuhan, hidupnya mau kembali diubah dan menyenangkan hati Tuhan. Pakai Tuhan di dalam nama. Turunlah pengurapan Tuhan, urapan yang baru, perkenanan yang baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, kita naik pujian ini. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu benar Tuhan, mendapati hidupku Tuhan sebagai hamba-hamba baik berkenan Tuhan di matamu, seperti narwastu. Naik pujian ini sekali lagi. Seperti narwastu, benar Tuhan, seperti narwastu. Haleluya. Tuhan, biarkan hidup kami seperti narwastu yang wangi. Haleluya. Berkenan hidup kami. Tuhanlah jiwa-jiwa yang hancur hati, mereka mau datang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.
Terima kasih. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah kami. Hamba-hamba yang baik dan setia Tuhan. Tuhan, terimalah setiap Bapak Ibu Saudara hidup yang berkenan sebagai hamba-hamba. Haleluya. Haleluya. Amin. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, saatnya aku undang kita semua untuk offering time. Tapi sebelum itu aku ingin undang kita semua untuk baca dari Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai ke-21. Judulnya adalah hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, aku mau undang kita semua untuk sama-sama ketika kita memberi, kita punya fondasi yang tepat gitu. Dan aku mengucap syukur kalau misalnya di tempat ini kita boleh sama-sama belajar, kita boleh sama-sama diajak untuk memberi setiap minggu, bukan karena suatu keharusan, tapi karena kita punya hati yang rindu bahwa di sini kita sama-sama punya investasi bukan untuk 60-70 tahun ke depan, tapi investasi yang kita lakukan ini adalah untuk kekekalan. Mungkin ketika saat ini kita menabur, kita nggak akan langsung menuai hasilnya atau melihat hasilnya di jangka waktu yang dekat gitu. Tapi apa yang kita lakukan ini adalah untuk kekekalan. Jadi aku mau ajak kita semua untuk mari sama-sama kita memberi, bukan hanya untuk apa yang bisa kita lihat, tapi untuk segala sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Yang kita bangun itu adalah bukan apa yang ada di bumi ini, tapi adalah untuk di kekekalan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hati kita berada. Ketika kita mau sama-sama willing untuk serahkan segenap hati kita seluruhnya untuk Tuhan, begitu juga dengan harta kita, kita berikan segalanya untuk Tuhan. Jadi mari sama-sama kita ambil waktu dengan sukacita, dengan sepenuh hati kita, dengan kerelaan hati kita memberi yang terbaik, bukan untuk gereja ini, bukan untuk rumah ini, tapi untuk kerajaan surga. Selamat memberi semuanya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari mengakhiri ibadah kita. Serahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan, jemaat dikasih Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan Yesus, kasih daripada Bapa di surga yang sanggup memulihkan setiap keluarga, setiap pribadi. Tuhan turun kepada Bapak Ibu Saudara yang hari ini. Dan biarlah Tuhan sendiri, Roh-Mu yang kudus, boleh sungguh-sungguh menyertai perjalanan kehidupan keluarga, kehidupan masing-masing di tempat pekerjaanmu, studimu, diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hai semua, balik lagi sama kita, nggak berasa Sunday service kita sudah mau berakhir. Sudah selesai. Tapi jangan sedih karena minggu depan ada keseruan-keseruan lainnya. Pastinya. Dan sehabis ini ada apa nih, Dok? Habis ini jangan langsung sign out dari YouTube kalian, Yap. karena habis ini kita akan ada yang namanya Connect Lounge. Yes. Tapi sebelum itu aku mau ajak kalian mungkin yang tadi meresponi altar call. Kalian bisa langsung scan barcode di bawah ini dan let us know kalau kalian merespon altar call hari ini. Dan juga habis ini kita akan ada Connect Lounge di mana nanti akan ada barcode yang ditayangkan. Yes. Kalian bisa mungkin untuk new people pertama kali hari ini bergabung langsung dengan kita isi. bisa langsung masuk ke Zoom-nya. Nanti akan ada leaders yang bisa welcome kalian dan Yes, juga bertanya true. mengenai kabar kalian dan apakah kalian mau planted di rumah ini. Yap. So, yeah. Jadi itu That's aja pengumuman dari Yap. kita. Pastikan kalian bisa terkonek bersama-sama dengan kita dan Yap. kita senang sekali teman-teman bisa Yes, bergabung dengan pastinya. kita. Sekali lagi teman-teman, welcome Welcome home. Buat kalian home. semua, happy Sunday and God bless you. Bye-bye.
Yesus.